udah ngikutin tutorial tapi tetap nggak dapat atau ngebandang. Kalau ngebandang biasanya seperti ini bro, kalau ngebandang itu pengapiannya terlalu jauh. Kalau di motor besar itu biasanya di angka 10 sampai 25 derajat sebelum TMA, itu no problem ya. Tapi kalau untuk di motor bebek, untuk di motor kecil itu maksimal di angka 15 maksimal. Jadi bisa turun, bisa ke 10, bisa ke 7 dan sebagainya ya. Nah kalau dia terlalu kecil, terlalu cepat, biasanya selahan atau engkol itu mantul, kemudian juga untuk power itu dari bawah ke tengah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel. Kali ini kita bahas detail tentang derajat-derajat pengapian, karena masih ada juga pertanyaan di beberapa video saya tentang saya merubah pengapian menggunakan CDI Shogun, menggunakan CDI Mega Pro di motor Mio dan di motor Pega ZR. Kan udah banyak sekali saya posting seperti itu, tapi masih ada juga pertanyaan-pertanyaan, Mas itu bagian belakang potong berapa mili, bagian depan potong berapa mili. Itu nggak nentu ya bro, nggak nentu, nggak pasti, karena tergantung kepada CDI yang kita pakai. Asalkan kita tahu dan paham tentang derajat pengapian, berapa derajat pengapian, tentang menghitung opo jenenge kae, yang jelas udah pasti bisa lah ya, bebas menggunakan CDI. Yang pertama kita lihat di bagian magnet. Setiap magnet itu punya tanda, untuk di magnet DC. Ini di sini ada tanda satu, ada 3 tanda ya. Untuk garis yang belakang ini adalah garis stop atau TMA. TMA adalah titik mati atas atau piston berada di titik tertinggi. Nah, kita lihat di sini. Nah, kemudian baru kita tentukan di bagian pickup magnet sini, di pulser. Di pulser ini juga ada tanda motor Mio ya, yang kelihatan seperti ini. Kalau untuk motor Jupiter Z, Pega ZR kan itu beda lagi, karena pulsernya nempel di bak magnetnya, di tutup magnet. Nah, di sini ada titik untuk di motor Mio ini ada tanda. Di sini kita kasih tanda dulu. Sini adalah titik top pulser, titik tengah pulser ya. Ini titik tengah pulser. Nah, di sini titik top. Kemudian kita putar mundur ke searah jarum jam. Kita luruskan dengan garis akhir dari tonjolan ini, kita luruskan ke titik tengah pulser. Oke, kita tarik mundur belakang, putar ke ini, terus intip kita itu. Nah, itu terakhir ya, habis itu titik akhir daripada ledakan. Nah, ini ada ledakan akhir di puncak pengapiannya di sini. Nah, ini kemudian baru kita lihat ke belakang. Nah, kalau seumpama ini tadi titik top TMA, titik mati atas, garisnya di sini. Kemudian di sini kita kasih garis lagi
kita kasih tanda untuk derajat pengapiannya di sini. Nah, sini ini lurus ke garis di bagian rengkes ini ya. Kemudian baru kita ukur di sini, baru kita ukur. Nah, yang kita ukur adalah garis belakang ini, garis bawaan dengan garis yang kita buat sini, dengan garis yang kita buat. Nah, kalau kita ukur seperti ini, kita ukur, nah ini ada sekitar 5 derajat ya. Saya menggunakan busur anak SD, busur 1000-an nih. Nah, ini sekitar 5 derajat ya. Nah, 5 derajat di sini. Berarti pengapian di motor Mio ini 5 derajat sebelum TMA. Maksudnya 5 derajat sebelum TMA seperti apa? Sebelum piston benar-benar berada di atas, api sudah mulai menyala di angka 5 derajat. 5 derajat sebelum TMA, api sudah mulai menyala. Ketika pas dia berada di TMA, ledakannya habis. Nah, seperti itu ya, bro. Terus kalau mau merubah CDI, nah andalan saya itu kan biasanya saya menggunakan CDI Shogun atau Mega Pro, CDI Shogun atau CDI Mega Pro. Nah, kalau di sini tadi 5 derajat, maka kita tarik lagi sekitar 10 derajat lagi. 10 derajat lagi seumpama kita tarik ke sini. Nah, sekitar sini ya. Nah, kita ukur dulu di 10, 15, kita cari di angka 15. Nah, sini angka 15 ya. Nah, kita luruskan ke garis stop yang direngkes, ini kita luruskan. Nah, ini antara garis yang kita buat dengan garis standaran ini jumlahnya 15 derajat seperti itu ya. 15 derajat sebelum TMA, 15 derajat sebelum TMA. Nah, kemudian baru kita perhatikan di sini. Nah, ini adalah titik tengah pulser. Nah, kalau di sini titik tengah pulsernya ini. Jadi kalau untuk menggunakan CDI Shogun atau Mega Pro, di bagian belakang ini sisanya ini kita garis di sini, kita tarik sini. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, yang ini kita buang, Lah terus untuk bagian depannya berapa yang harus kita buang? Lah kita tentukan dulu berapa jumlah panjang tonjolan magnet pada standaran Shogun atau standaran Mega Pro. Kalau seumpama panjang tonjolan di Shogun itu 14, ya kita buat sepanjang 15 mm. Di sini bagian sini kita buat 15 mm, ukurnya 15 mm, kita potong sini ya. Nah, ini bagian belakang ini tadi kita potong sisanya. Kemudian kita ukur berapa mili, seumpama 14 mili atau 15 mili panjang tonjolan. Nah, kita ukur dari belakang sini sampai ke depan ini ada sekitar 15 mm. 15 mm. Kemudian sisanya untuk yang bagian belakang ini kita buang semua. Nah, ini kita buang semua dan ini kita buang. Nah, baru kita bisa mengaplikasikan ke CDI Shogun atau Mega Pro. Lah, Mas udah ngikutin tutorial tapi tetap nggak dapat atau ngebandang. Kalau ngebandang biasanya seperti ini, bro. Kalau ngebandang itu pengapiannya terlalu jauh. Kalau di motor besar itu biasanya di angka 10 sampai 25 derajat sebelum TMA. Itu no problem ya. Tapi kalau untuk di motor bebek, untuk di motor kecil itu maksimal di angka 15 maksimal. Jadi bisa turun, bisa ke 10, bisa ke 7 dan sebagainya ya. Nah, kalau dia terlalu kecil, terlalu cepat pengapiannya, biasanya
selahan atau engkol itu mantul, kemudian juga untuk power itu dari bawah ke tengah, dan untuk top speed nggak dapet seperti itu bro. Oke, mudah-mudahan udah jelas ya. Ini saya buat sedetail mungkin supaya teman-teman yang lain bisa paham juga. Oke ya bro, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.